Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Abdiapunah dengan NIM 22043009. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Pengertian UMKM. UMKM merupakan suatu usaha perdagangan yang dikelola oleh perorangan atau juga badan usaha. Dalam hal ini juga termasuk sebagai kriteria usaha dalam lingkup kecil dan juga mikro. UMKM dibagi menjadi tiga. Yang pertama usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Pengertian dari usaha mikro, kecil, dan menengah dapat digabungkan menjadi usaha yang produktif, yang secara sendiri berdiri, dan yang dikerjakan oleh pribadi atau badan usaha. Usaha tersebut bukan merupakan anak perusahaan ataupun cabang perusahaan yang dimiliki, serta sudah memenuhi kriteria dan sudah sesuai dengan undang-undang. Ada 6 jenis UMKM. Yang pertama, usaha kuliner. Usaha kuliner saat ini merupakan salah satu bisnis yang diminati karena modal yang dibutuhkan tidak terlalu besar dan memiliki hasil yang menjanjikan. Dua, usaha agribisnis. Usaha agribisnis bisa dilakukan tanpa memiliki tanah yang luas dengan memanfaatkan lahan yang ada di sekitar rumah kita. Usaha fashion. Usaha fashion saat ini sedang diminati karena setiap tahun tren fashion selalu berubah-ubah sehingga pendapatan para usaha pebisnis fashion ini menjadi meningkat. 4, usaha elektronik. Contoh dari usaha elektronik yaitu menjual material elektronik seperti TV, kulkas, mesin cuci. 5, usaha furnitur. Contoh usaha furnitur seperti menjual meja, kursi, lemari. 6, usaha bidang jasa. Usaha bidang jasa ini contohnya seperti servis motor, servis elektronik seperti TV, mesin cuci, handphone, laptop. Kriteria UMKM. 1, usaha mikro. Usaha mikro memiliki kriteria. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih paling banyak 50 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 2, memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. 2, usaha kecil. Usaha kecil memiliki kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 5 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 rupiah. 3, usaha menengah. Usaha menengah memiliki kriteria. Yang pertama, memiliki kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah sampai dengan paling banyak 10 miliar rupiah. Usaha menengah memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 2.500.000.000 rupiah sampai dengan paling banyak 50 miliar rupiah. Peranan UMKM. UMKM memiliki peranan penting baik di dalam pembangunan ataupun di dalam pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Seperti halnya di negara yang berkembang, tetapi juga kontribusinya terhadap pembentukan atau pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB paling besar dibandingkan kontribusi usaha besar. Kelebihan UMKM, yang pertama penyediaan lapangan kerja peran industri kecil dalam penyerapan tenaga kerja. UMKM 50% tenaga kerja berasal dari UMKM. 2, sumber wirausaha baru. Keberadaan usaha kecil dan menengah selama ini terbukti dapat mendukung tumbuh kembangnya wirausaha baru. 3, memiliki segmen usaha pasar yang unik. 4, memanfaatkan sumber daya alam sekitar. 5, memiliki potensi untuk berkembang. Berbagai upaya pembinaan yang dilaksanakan menunjukkan hasil yang menggambarkan bahwa industri kecil mampu untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, kekurangan UMKM ini berasal dari 2 faktor. Yang pertama, faktor internal, seperti masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia, kendala pemasaran produk,
kecenderungan konsumen yang belum mempercayai mutu produk industri kecil, dan kendala permodalan. Faktor eksternalnya yaitu masalah yang muncul dari pihak pengembangan pembina UKM, seperti solusi yang diberikan tidak tepat sasaran dan tidak adanya monitoring, serta program yang tumpang tindih. Persoalan hukum bisnis. Yang pertama berkaitan dengan permodalan, distribusi barang dan pemasaran yang kurang tepat, mendapatkan dan mempertahankan pelanggan yang sulit, manajemen keuangan, perizinan, pembukuan yang masih manual, manajemen waktu, serta pemasaran online.